warga Tangerang, Botang ketemu sama cafe Hidden Gem di Citra Raya, namanya Cafe Jejak Kaki. Dan ini tuh cafe dengan konsep yang unik banget. Dan Botang tadi udah cek ke dalam dan Botang suka. Makanya Botang mau ngasih rekomendasi buat warga Tangerang. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin Botang, let's go! Begitu masuk warga Tangerang itu udah disuguhin nih sama lorong lampu yang cantik banget ini dengan bawahnya ini kayak ada batu-batu gitu, terus ini ada jejak kaki juga di sini. Nah kalau misalnya warga Tangerang mau pesan dari arah masuk, warga Tangerang bisa langsung ke kanan, langsung pesen ada di meja menunya. Sekarang ikutin Botong yuk, kita ke dalam, kita lihat nih tempat santai atau nongkrongnya kayak gimana. Let's go. Nah sekarang aku mau masuk ke zona pisang nih. Di sini tuh banyak banget pohon-pohon pisang, tapi kelihatannya estetik banget nih pohon-pohon pisangnya tuh, lihat. Kita coba masuk ke dalam yuk. Nah jadi dulu tuh di sini tuh kebun pisang dan ini bener-bener tetap dipertahankan untuk tempat pisangnya. Nah terus nanti di sebelah kanan kita baru ke tempat yang juga estetik juga, tempat nongkrong-nongkrongnya. Let's go. Jadi di sini itu ada yang tempat duduknya di outdoor maupun di semi outdoor kayak gini. Nah ada yang di kursi juga dan meja, dan ada juga nih yang bisa duduk-duduk di bawah pakai beanbag gitu. Menarik banget kan? Oke warga Tangerang, nah tadi kan udah masuk kan, terus pas masuk konsepnya menarik banget. Nah kita akan tanya-tanya langsung nih sama kakak-kakak yang ada di sini terkait kenapa sih konsep bisa kayak gini. Nah di sebelah Botang udah ada Kak siapa Kak? Saya Maria. Oke, dan sebelahnya? Saya Mega. Oke, ada Kak Maria dan juga Kak Mega. Oke Kak, ini kan menarik banget nih ya, pas Botang tadi masuk tuh konsepnya benar-benar seru banget. Nah itu gimana sih awalnya Kak? Awalnya itu sebenarnya ini tanah masih tanah kebun. Jadi ini tanah yang dipunyain sama masih keluarga besar, turun temurun. Ini udah ratusan tahun, saya nggak tahu berapa ratus tahun ini di sini. Jadi awalnya ini kebun. Bagian sana masih pohon markisa, ini masih kacang-kacangan, masih pohon kentang sama rumput. Nah rumput yang dipakai pun itu rumput untuk kasih makan sapi yang ada di sebelah. Gitu. Oke, berarti konsep awalnya tuh kebun ya Kak ya. Oke, tapi sebelum lanjut, nah tadi aku belum tanya nih, Kakak ini sini sebagai apa nih masing-masing nih? Kalau saya di sini sebagai konseptor ala-ala lah. Kalau kamar Kak Mega? Kalau saya sama sih konseptor juga, jadi ya pemilik juga, jadi ya. Oke baik. Terus Kak, tadi kan Botong udah cobain makanannya dan minumannya nih kan. Nah terus tuh ada minuman markisa. Nah itu gimana sih Kak? Itu markisanya apakah beli, apakah gimana? Nah kalau markisa, khusus buat markisa, ini markisa yang dipanen dari tetangga. Jadi masih dari keluarga yang punya area lingkungan tanah ini. Dia tanam markisanya, setiap 6 bulan dia panen. Itu dia bikin sarinya sendiri. Jadi itu kalau misalnya dicobain masih ada pulpnya di bawah, itu asli. Jadi bukan dari panenan lain-lain atau perisa atau essence, enggak. Itu benar-benar dari asli warga sini yang bikin. Wah menarik banget. Berarti masyarakat sekitar pun ikut adil ya Kak dalam kafe ini sebenarnya gitu ya. Oke, terus tadi ada minuman juga nih, madu lontar. Nah itu gimana sih Kak? Itu unik banget loh. Iya. Nah kalau madu lontar itu biasanya kan kalau lontar kan biasanya dimakan buahnya. Ini bukan buahnya. Ini batang pohon, ambil pucuknya yang paling atas, kalau dipotong kan keluar getahnya. Itu yang dijadiin madu. Jadi itu vegan.
Oke. Itu nggak dibuat dari lebah, tapi dibuat dari benar-benar pure semuanya tanaman. Oke, baik. Oke Kak, ini kan ada tempat duduknya tuh yang di meja dan di kursi, ada juga yang lesehan, ini juga ada yang kayu nih. Buat ngeliat-liat nih kayaknya berat juga nih ya. Ini gimana nih? Ada ceritanya nggak sih ini? Ini itu sebenarnya sampah. Oke. Orang udah mau buang ini, nggak tahu mau dibuang kemana. Ya udah, akhirnya kita pikir itu kok kayaknya bisa kepake. Suatu hari kita bikin tempat apa ya, ini kayak kafe atau bukan gitu kan. Yang penting tempat buat relax. Nah, itu bisa dipakai di sini. Ini sebenarnya sampah yang akhirnya kita jadiin kursi-kursi ini. Oke. Yang pekerja pun di sini itu bukan orang-orang yang udah mahir, misalnya mereka sudah punya background restoran, enggak. Di sini kita beragam, benar-benar kita beragam. Dari tukang las kita ada, dari supir bandara, dari petani, dari dulu tukang pecel lele, orang housekeeping, kita semua ada di sini. Jadi kita benar-benar kita di sini beragam, kita bikin saung, kita bikin acara bareng, kita bikin kreativitas bareng. Sampai di depan itu ada akar pohon beringin yang dijadiin peta Indonesia. Itu juga yang bikin adalah orang dari Bali. Untuk profesinya dia supir bandara, tapi dia bisa bikin kayak gitu luar biasa. Itu Wah, yang menarik banget. apa ya? Itu cerita di sini yang nggak bisa hilang ya, Mek ya. Benar. Berarti kayak tadi ada lampu-lampu juga itu yang buat di sini ya, kayak apa namanya, ornamen-ornamen gitu-gitu semua yang bikin sendiri di sini gitu ya, dengan kreativitas sendiri. Iya, tim kita di sini benar-benar beragam sampai apa ya, benar-benar semua kita kerjain bareng-bareng. Itu sendiri. Ceritanya ya gitulah. Oke, baik. Nah ini kan berarti udah tanah dari turun menurun ya, karena ini kebun juga awalnya gitu kan. Nah ini dengan konsep yang kayak gini tuh kan ada bisa duduk di beanbag, terus juga nih duduk-duduk di meja kayak gini, konsepnya tuh emang udah dikonsepin dari awal atau pas ngeliat langsung gini gimana gitu? Coba nih Kak Mega atau Kak Maria? Kak Mega boleh. Jadi saya pegang? Boleh. Okay. Jadi kalau awalnya sih kita nggak bikin layoutnya, kita nggak bikin 3D-nya juga. Jadi ini benar-benar keluar dari otak waktu pembangunannya aja. Jadi waktu pembangunan, kayaknya kita pengen bikin ini, kita kasih buletan deh gitu, atau di sana kita bikin lesehan deh. Tapi memang ada tujuannya. Jadi contohnya kalau yang di sana bangkunya kan memang agak tinggi. Di sini agak rendah, yang di situ benar-benar rendah sekali supaya orang yang di sana juga bisa nikmatin live musiknya. Tujuannya, jadi nggak kehalang gitu. Oke, baik. Terus ini juga pohon pisang masih dipertahankan gitu ya Kak. Nah ini lokasinya tuh kan di tengah-tengah warga nih. Terus respon warga kayak gimana sih Kak terkait adanya kafe ini? Untuk warga sih cukup antusias ya. Mereka juga support kita juga. Banyak warga yang mereka bahkan juga baru tahu, tapi akhirnya jadi customer kita bolak-balik, yang repeat customer. Jadi yang suka nongkrong di sini sih kalau warga sekitar sini. Oke, baik. Terus kan ini aktivitas yang ada di sini itu ada apa aja sih? Terus juga buat acara juga bisa kan ya? Nah itu gimana tuh Kak? Maria? Kalau untuk aktivitas di sini kita baru ada live music, yang udah reguler kita live music. Cuman acara kedepannya banyak banget. Jadi benar-benar ini kita masih hidden, kita tersembunyi, kita ngomong-ngomong. Ya pasti ada ngomong nggak ya? Jadi kita ada live music yang reguler itu di setiap hari Sabtu dan Minggu. Terus kemudian kita juga ada beberapa yang acara masuk weddingan, untuk akad nikah itu kita juga ada. Nah di luar itu kan dari customer ya. Tapi kalau dari kita sendiri sih kita juga ngadain beberapa event. Contohnya kita panggil band-band lokal untuk ngisi acara di sini supaya ini juga lebih rame. Nanti kedepannya juga kita pengen ada lomba graffiti ya. Lomba graffiti gitu ya. Jadi biar di sini ada eventnya lah, nggak hanya sekedar kafe. Udah kebocor ya. Iya. Oke, terakhir nih Kak, mungkin nggak terakhir sih, masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Tapi ini ya, mungkin warga Tangerang nih ada yang mau tahu nih kalau mau kesini tuh dari jam berapa sampai jam berapa nih buka dan tutupnya, dan setiap hari apa aja? Kalau setiap hari kita buka dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Itu benar-benar jam buka kita. Cuman kadang kalau misalnya ada live music, kita kan lagi seru-seruan bareng gitu, kita nggak tutup sampai jam 9. Kita bisa extend, kadang bisa sampai jam 11, kadang bisa jam 12. Kita tergantung dengan kira-kira di sini tuh orang maunya apa sih gitu. Jadi kita juga nggak saklek di sini. Kita
anggapannya Fleksibel kayak roda ya? lah, Iya, ya kita oke. putar terus gitu. Oke baik, itu setiap hari Kak, Senin sampai Minggu ya berarti ya? Oke baik, mungkin kalau misalnya warga Tangerang mau tahu tadi kan ada kegiatan graffiti ataupun apapun, ada media sosialnya nggak sih Kak buat warga Tangerang mau follow ataupun mau kepoin tentang kafe ini? Ada, ada. Tentunya pasti ada. Jadi kita ada di Instagram, kita juga ada di TikTok, di YouTube kita juga ada. Kalau di Instagram jejakkaki.tangerang, jangan lupa di follow ya. Kemudian kita juga punya website sendiri. Jadi kalau misalnya orang mau reservasi bisa melalui website juga. Oke baik, jadi buat warga Tangerang bisa langsung follow biar tahu kegiatan ada apa aja di sini. Terus juga kalau mau tanya-tanya atau reservasi terkait acara juga bisa Kak ya di media sosial tersebut ya. Oke, terima kasih Kak Maria, Kak Mega, sukses selalu ya. Thank you. Nah, kali ini Botang pilih duduknya di outdoor nih. Dan di outdoor ini unik banget nih, meja dan kayunya ini itu dari pohon asli loh. Terus juga di bawahnya tuh ada colokan juga. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain tugas di sini bisa banget. Nah, ngomong-ngomong nih di depan Botang udah ada nih minuman dan makanannya, dan ini yang best seller lah di sini. Ini unik-unik sih menurut Botang ya, karena kan Botang cari tahu dulu nih apa sih menunya ada di sini yang recommended. Nah, ini nih menu-menunya. Ini ada minuman, ini dari madu buah lontar. Ini unik banget rasanya. Kita akan cobain nanti ya. Terus di sini ada es ungu, ini dari bunga talang. Terus dan di sini ada markisa. Nih markisa ini asli dari petani di sekitar sini, petani markisa. Nah, terus markisanya diolah di sini, dicampur sama soda, jadi rasanya akan seger-seger gitu sih. Tapi kita akan cobain nanti. Nah, di depan Botang ini udah ada makanannya juga. Di sini ada makanan yang unik juga. Kalian akan nemuinnya coba di sini mungkin ya. Ini ada lele fillet, jadi nggak ada kepalanya, nggak ada buntutnya. Ini daging semua. Terus juga di sini ada nasi yang ada bumbunya gitu, jadi udah gurih banget, ada lalapannya, ada tahu, ada sambal bawangnya juga. Nah, di sini juga ada ayam kalasan ya, ini pasti enak banget sih. Terus di sini ada lumpia udang, jadi dalamnya tuh ada udangnya gitu. Terus ini ada singkong keju nih. Nah, ini bisa jadi makanan nih ya, untuk nemenin nongkrong kalian, cemil-cemilan gitu. Nah, ini singkong rasanya juga kita akan cobain nanti, dan ada roti canai. Wah, banyak banget kan di sini. Jadi warga Tangerang kalau misalnya ke sini kalian bisa langsung pesen menu-menu yang Botang pesen. Nah, Botang mau cobain nih es lontar kayak gimana sih rasanya. Tuh. Kita aduk dulu ya biar merata rasanya. Gitu. Ini unik banget sih. Botang baru nemuin di sini mungkin ya. Oke, ini kita aduk. Terus kita minum. Rasanya nyegerin banget sih. Rasanya tuh gimana ya, nyegerin, nggak ada rasa aneh gimana pun, tapi ini rasanya nyegerin banget, enak banget.
Hmm. Hmm. Saking enaknya nih, Botong juga penasaran sama yang kalasannya nih. Terus saking enaknya Botong apa nggak komentar apa-apa kan. Nah ini ayam kalasannya tuh, jadi dia tuh bumbunya tuh memang hitam gini ya. Jadi ini bumbu manis gitu. Nah kita akan cobain si ayam ini sebentar ya. Ini dia. Tuh, gampang banget ya dipotongnya. Kita akan cobain ya. Ayam kalasannya di khas ini. Oke. Nih. Ini gampang banget sih ini di ininya, sobeknya nih. Rasanya manis, enak. Pas lah ya nih kalau misalnya keluarga Tangerang sini mau makanan beratnya ada, makanan ringannya ada, dan minumannya nih yang bener-bener harus banget warga Tangerang coba nih, bestsellernya di sini nih. Nah ini tuh bener-bener konsepnya menarik banget, dan tadi Botang udah ngobrol sama ownernya juga, dan itu ini nih tempat ini dengan cerita yang menarik juga. Wah ini sih benar-benar jadi rekomendasi ya buat warga Tangerang kalau misalnya kalian lagi cari tempat nongkrong yang hidden gem, konsepnya menyatu dengan alam banget. Karena ini di tengah-tengah apa ya, perkebunan. Jadi bisa banget langsung ke sini. Tapi kalau misalnya kalian juga ngerasa, aduh banyak nyamuk udah pasti di situ. Sepanjang Botang di sini itu nggak ada nyamuknya sih. Nah emang ada waktu tertentu kayak misalnya selepas maghrib atau sekitar jam 6:30 itu emang ada nyamuk di sini. Tapi setelah itu akan hilang. Nah, apalagi kalau di sini lagi ada angin-angin banyak nih, pasti enak banget sih nongkrong-nongkrong di sini. Apalagi ada yang bisa lesehan di beanbagnya kayak gitu, menarik banget. Oke mungkin segitu aja warga Tangerang. Kalau misalnya mau kesini, mau cobain sensasinya kayak gini, mau tahu hidden gemnya kayak gimana, bisa langsung aja ke sini. Ataupun misalnya warga Tangerang ada yang suka nongkrong di sini, nah bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ya. Oke mungkin segitu aja, jangan lupa share video ini biar teman-teman kalian tahu. Sampai jumpa di kesempatan